2013 Saya ateis. malah belajar Bible. Ya, saya 2012 sampai 2013 saya belajar Bible. Kemudian Terus saya coba diskusikan dengan 3 orang pendeta di Poso tuh di ya. Poso. Yang Terus pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, kemudian yang ketiga pendeta IGD Supratniana. Master teologi itu alumni Manado. Diskusi di mana? Di gereja? Di gereja. Okay. Yang pertama di rumahnya pendeta tuh, pendeta YH Kaluti di rumahnya. Itu saya sampai hampir dipukul. Hah? Dipukul? Iya, karena berdiri salah satu orang. Dipukul apa mau ditengking? Mau dipukul. Dia nunjuk-nunjuk ke saya. Kamu ya yang bilang Yesus bukan Tuhan. Saya bilang bukan saya yang bilang. Kebetulan saya baca di Alkitab. Yesus hamba Tuhan, saya bilang di situ. Putusan. Saya bilang Yesus hamba Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Gitu. Itu ayat Alkitab. Jadi kalau dia hamba nggak mungkin Tuhan. Ya, saya bilang kalau kamu mau saya bacakan nih ayat-ayat semua tentang kehambaan Yesus. Dan dipastikan kalau dia hamba bukan Tuhan. Nah, saya bilang begini Pak, saya kasih logika sederhana. Apakah bisa saat itu kan masih presiden ini siapa namanya SBY? Apa kira-kira bisa tidak anak SBY atau anaknya Pak Harto itu, si Tommy Soeharto itu dikatakan presiden juga? Nggak mungkin. Tapi kan kamu nggak di Jamaah Roh Kudus. Ya itu kamu nggak tahu kalau Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia. Kan Bapak tuh maha kuasa, makanya dia bisa kuasa jadi manusia juga. Gitu. Nah itu kekurangannya kita dan kelebihan. Iya. Kita tidak di Jamaah Roh Kudus. Dan itu senjata kan Tuhan maha hadir, dia bisa hadir di mana aja, termasuk jadi manusia. Nah padahal ya kok, dia kan sebetulnya simple aja. Dia kan yang tahu tuh. Ibaratnya kepala sekolah nih, dia bisa kasih lulus kita dengan tidak. Udah, lulus kamu, kamu lulus, kamu tidak lulus, terserah saya dong. Ya. Seharusnya kan kalau menghapus dosa ngapain repot-repot di ini. Selesai lu punya dosa, kelar, ngapain? Jadi saya pernah kasih logika sederhana begini kok. Saya nih kasih si A berhutang ke saya, kamu punya hutang ya, kamu punya hutang ke saya. Ketika kamu tidak mampu bayar hutangnya kamu, saya utus anaknya kamu siksa supaya hutangnya kamu lunas. Sampai mati? Sampai mati saya punya anak, kamu bunuh tuh. Nanti hutang kamu lunas. Kan logikanya nggak masuk. Iya, kamu berhutang ke saya utus anak saya, atau saya berubah jadi anak, berubah jadi orang, kamu bunuh saya, kamu siksa, hutangmu lunas. Tapi kan itu bukti, begitu besar kasih Allah kepada manusia. Maka dikaruniakanlah anaknya gitu kan. Iya ya. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kan Yohanes 3:16. Nah ini wah, ini nggak di Jamaah Roh Kudus ini. Gitu ya memang. Ini gue lagi pendeta mod nih gue. Nah ini saya anggap mereka keliru. Ya sebenarnya kita hanya meluruskan kesalahpahamannya mereka tuh. Nah makanya saya selalu sampaikan kok. Ketika orang Kristen itu mau belajar, kemudian dia jujur. Nah, yang masalahnya tidak jujur ini. Ya mungkin tadi kata kau bilang, tidak dimasuki Roh Kudus tuh. Makanya susah kamu. Nah, kalau mereka jujur, begitu juga pendetanya jujur, mereka akan mengakui itu bahwa ya benar. Benar. Ya Islam salah satunya jalan. Saya contoh kok 2012 itu saya sudah tahu tuh bahwa Islam ini ternyata satu-satunya jalan. Nggak bisa. Tapi karena kebencian saya terhadap Islam, nggak mau saya masuk Islam, gengsi. Gengsi dong. Gitu. Gengsi, wah. Masa iya sih saya mau masuk Islam, gengsi dong. Nah, gengsi itu yang susah. Itu yang pertama. Yang kedua dulu kok. Yang kedua saya tidak bisa meninggalkan makan babi kok. Oke. Karena apa? Karena harum ya? Harum baunya. Makanan. Jadi saya ketika ditanya Ustadz dulu, makanan paling enak menurut antum apa? Babi. Babi kecap. Jadi gitu. Susah memang kita mau tinggalkan makanan saat itu. Saat itu kok. Saya berat tuh. Karena saya 1 minggu itu 2 kali tuh saya harus konsumsi makanan. Gitu ya? Iya. Dan itu betul-betul seperti terjadwal. Berarti makanan wajib itu? Makanan wajib bagi saya. Karena memang makanan favorit. Apalagi kalau dibakar. Waduh. Ya Allah. Juicy sampai mertua saya itu kok. Sampai benar-benar suka banget makan daging babi itu. Udah ulatan. Ketika dibakar itu ulat-ulatnya jatuh. Jadi dia punya hujah, dia punya. Pak, kok itu dimakan sih? Udah ada ulatnya, kan ulatnya makan daging. Terus? Ya Allah, jadi nggak apa-apa dimakan ini ulat ini karena dia makan daging babi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini orang kalau sudah masuk setengah, sudah dia gas tikus satu seloki 2 seloki, ya udah rata tuh.
Makanya kemarin saya sampaikan ke pendeta gini. Saya bilang, Pak Pendeta, kita ini, maaf ya Pak Pendeta, ya, maaf beribu maaf. Kita ini hampir-hampir yang berkaki tinggal kaki meja yang kita tidak makan. Iya. Saya bilang, astagfirullah. Iya, hampir-hampir nih. Hampir-hampir yang berkaki ini tinggal kaki meja. Yang terbang tinggal pesawat yang kita tidak makan. Iya, karena betul-betul tidak ada haramnya di agamanya kita ini. Nah, ini yang saya lihat kok kekeliruan mereka. Yang sebetulnya kita menyampaikan ini ingin meluruskan mereka dan ingin menyelamatkan mereka sebetulnya dari pembodohan si Paulus. Gitu. Karena semua nabi dari Nabi Musa, Nabi Adam lah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu cuma satu yang bertentangan dengan ajaran para nabi, si Paulus ini. Emang Paulus nabi? Enggak, rasul bagi mereka. Rasul. Jadi semua ini bertentangan tuh. Nah, di Islam juga ada penjahat-penjahat seperti itu yang menyimpangkan ajaran Islam. Di zamannya Nabi Musa juga ada. Di zamannya Nabi Ibrahim juga ada. Nah, di zamannya Nabi Isa ini, si Paulus ini sudah yang menyelewengkan ajaran Yesus. Dan bahkan dia membuat agama baru. Nah, kan gitu. Kan yang membuat agama baru ini kan Paulus. Di Kisah Para Rasul. Maka mereka berkumpul di Antioquia. Dan saat itulah. Paulus yang bikin. Bukan Yesus. Catat ya. Bang Fed. Itu Nah, jadi kalau gitu Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Pengikut Paulus. Iya. Terus pertanyaannya, Kristen itu berarti pengikut Yesus atau penyembah Yesus? Kalau mau dibilang mereka penyembah Yesus aja. Penyembah Yesus. Tapi pengikut Paulus. Pengikut Paulus. Jadi Tuhannya Yesus. Ya. Tuhannya Yesus, nabinya Paulus. Gitu. Ini yang jadi betul. Jangan kabur Ustaz. Jadi yang benar itu kok. Ya. Mereka bukan pengikut Yesus, hanya penyembah. Benar, sepakat itu saya. Ya. Sepakat. Sepakat ya? Ya, sepakat. Jadi mereka penyembah Yesus, bukan pengikut. Makanya benar kata Yesus, mulutmu menyebut aku Tuhan, tetapi yang kamu kerjakan adalah ajaran manusia. Percuma tuh kamu beriman kepadaku. Nah, loh. Iya, sedangkan yang kamu kerjakan adalah perintah manusia. Itu benar tuh. Nah, loh. Nah, jadi kamu cuma menyembah saya, tapi yang kamu kerjakan perintahnya Paulus. Tapi gini ya, ini kan ya, ini kalau di dalam ranah apologetika mungkin kita bisa ngomong begitu lah ya. Iya. Tapi kalau di dalam ranah berbangsa, bernegara, benar. Kita tetap harus menghormati saudara kita yang Kristen ya. Saudara Iya. saya juga masih banyak yang Kristen. Betul. Saudara Jimmy juga masih banyak yang Kristen kan? Banyak. Kita tetap harus hormati. Kita hargai mereka. Kita dakwai boleh. Tapi ya gimana ya? Harus dengan cara yang paling baik. Yang ma'ruf. Ya. Jadi saya sampaikan, saya bilang gini. Kita tidak pernah menjelek-jelekan agama Kristen. Enggak. Justru yang menjelek-jelekan agama Kristen itu kalian sendiri. Iya, benar kok. Contohnya nih, Yesus lahir di kandang kambing. Kandang domba. Lah, orang Islam di mana lahirnya? Di bawah pohon kurma. Enak tuh. Iya. Padahal di Bible nggak ada kata-kata kandang domba ya? Nggak ada. Kemudian Yesus nggak mati, nggak dibunuh, nggak disiksa. Tapi kamu ditelanjangi, diludahi, kemudian dicucur tuh, tinggal pakai kolor. Bahkan Yesus itu sedang menggenapi Yesaya 53. Lagi benar. Jadi bener lagi. Yang jadi masalahnya di situ. Nah, mereka punya dalil tuh. Nah, padahal dalil itu kalau kita mau lihat, itu kan bukan Injil. Dalil yang mana? Yang nubuatan. Iya, yang nubuatan itu. Padahal satu bukan Injil. Iya. Kedua, bukan kitabnya orang Kristen. Bukan kitabnya orang Kristen. Karena orang Yahudi. Saya ketika belajar itu, kok yang menubuatkan tentang Yesus itu cuma satu nabi, Nabi Yesaya. Menubuatkan apa? Iya. Jadi mana? Tentang penubuatan akhir zaman itu di kitab Nabi Yesaya lengkap itu. Nggak ada. Ada kok. Jadi saya kemarin pelajari tuh tentang dia datang bagai sebilah pedang tuh. Jadi benar, memang Yesus itu datang sebagai sebilah pedang. Karena ada ayat. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Membawa pedang. Gitu. Nah, bukan gitu juga. Iya. Jadi saya kemarin ketika belajar kitab Yesaya itu, saya kan sempat diskusi sama pendeta tuh. Saya bilang, Pak Pendeta, setahu saya yang nubuatkan tentang kedatangan Nabi Isa itu adalah kitab Yesaya tuh. Kitabnya itu jelas tuh. Mulai dari kelahirannya Yesus itu dijelaskan nanti di kitab Yesaya. Di mana kelahiran Yesus di Yesaya? Ada. Nanti di mana laptop saya? Yesaya 7:14. Apa Yesaya 96? Bukan, bentar ya. Nggak ada. Gini. Iya. Bisa saya konfirmasi lah. Iya. Ya. Kitab tanah nih. Ini kan tanah. Iya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Disingkat tanah. Ini kitabnya siapa? Orang Yahudi.
Orang Yahudi. Iya kan? Iya. Menjadi kitabnya orang Kristen kan karena ini diterjemahkan menjadi Septuaginta, baru menjadi Vulgata, baru menjadi PL, menjadi Perjanjian lama. Tetapi di dalam proses penerjemahan dari ini ke Septuaginta, Septuaginta kemudian Vulgata sampai Perjanjian Lama, itu di situ sudah terjadi resensi. Iya, perubahan. Resensi itu artinya ada kritik penerjemahannya gitu lah. Sampai akhirnya berubah sehingga tidak 100% identik dengan ini penerjemahannya, tidak 100% mewakili lah terjemahannya. Di dalam penerjemahan itu menjadi seolah-olah Perjanjian Lama itu berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah. Iya, betul. Tapi kalau kita tanya ke orang Yahudi, Yahudi kan yang punya ini. Iya, enggak. Ditanya, ada nggak nubuat buat Nabi, buat Yesus di sini? Iya, enggak ada. Nol, nggak ada. Nah, makanya benar sekali itu kok. Iya, sehingga kan sebetulnya kitab Perjanjian Lama ini sebenarnya orientasinya bukan dengan ini. Bukan dengan Injil ini. Cuman mereka menyambung-nyambungkan tuh. Iya, menyambung-nyambungkan. Kalau menyambung-nyambungkan iya, karena dari Septuaginta pun itu sudah dibuat menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Bahkan di kitab Mika juga kan seperti itu tuh. Kitab Mika. Iya, Mika ya, Mika 5. Mika. Iya, Mika 5 ayat 2. Iya, Mika 5 ayat 2. Karena ada kata Bethlehem. Itu lagi ngomongin Ruth, menantunya Naomi. Iya, jangan daripadamu akan lahir seorang yang gitu. Itu saya lupa itu ayatnya tuh. Di Mika, kitab Mika 5 Mika 5 ayat 2 itu sedang membicarakan tentang seorang sosok perempuan namanya Ruth. Ruth itu adalah menantunya Naomi. Betul. Ruth ini bukan bangsa Israel. Iya. Tetapi dia dianggap sebagai bagian atau suku yang terkecil. Dari. Bethlehem itu bukan yang dimaksud Bethlehem di dalam Mika 5:2 itu bukan kota Bethlehem. Bethlehem itu aslinya teksnya adalah Bethlehem. Bethlehem itu adalah apa ya? Sebuah kota kecil ya? Bukan kota ya, apa ya? Bethlehem itu kalau nggak salah, lupa saya. Artinya itu kalau nggak salah apa ya? Roti. Ada rotinya ya. Gitu ya? Bethlehem itu ada istilah rotinya. Saya lupa deh. Nanti bisa dicek. Saya udah pernah bikin kajiannya kok sama siapa? Ustadz Kenama. Iya. Jadi itu tidak sedang membicarakan Yesus yang akan ada lahir di Bethlehem. Cuman sama orang Kristen dicocokkan. Nah, ini loh, ini nanti akan ada datang orang yang lahir di Bethlehem. Iya. Nah, makanya sama tadi mungkin kok. Ketika di kitab Yesaya itu mereka hanya mencocok gitu. Iya. Nah, sehingga iya benar ini ini ada kaitannya tuh dengan Yesus tuh. Ada kaitannya dengan ini. Kenapa? Kok banyak sekali yang dianggap sebagai nubuat Yesus di Yesaya. Iya. Yesaya 7:14 misalnya. Iya, betul. Nanti akan ada perempuan muda atau perawan gitu kan, dan anak darah akan melahirkan seorang anak dan dia akan menamainya Immanuel. Ada ditulis di Matius 1 ayat 23. Dan yang kami namanya Yesus. Katanya sama-sama kata-katanya kan sama-sama persis nih. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia terjemahannya sedikit beda, tapi kalau kita lihat yang bahasa Inggris yang KJV, plek sama. Ada kata virginnya, ada kata Immanuelnya. Padahal yang dimaksud perempuan muda itu yang di sini adalah istrinya Yesaya sendiri. Yang akan melahirkan anaknya Yesaya sendiri yang kedua. Betul. Nah, itu kejadiannya apa? Terjemahannya. Bukan, penggenapannya sudah ada di Yesaya juga. Selesai di situ masanya. Iya, nggak jauh-jauh dari Yesaya 7:14. Digenapi di Yesaya 8 ayat 3. Nah, sehingga mereka ini mencocokkan nih dengan akan lahirnya Yesus nanti ini. Karena penulis Matius menulis atau mengutip Yesaya 7:14, dianggapnya berarti Yesaya 7:14 itu untuk Yesus. Nah, makanya Injil ini kok betul. Makanya kan banyak dari kita itu yang mengatakan bahwa Injil ini memang tidak bisa dikatakan dia Injil asli. Iya, karena sebetulnya dia hanya kalau saya sih kemarin itu hanya karangan. Sebenarnya gini. Iya. Kalau di Quran, Injil ada berapa? Cuma satu. Iya. Untuk Nabi Isa Al-Masih kan. Al-Masih. Kalau di Bible, Injil ada berapa? 4. Yang di kanon. Yang nggak di kanon ada berapa? Banyak. Ada 50 ada. Banyak. Ya. Jadi kalau di Quran yang dipahami dengan Injil cuma satu, yaitu wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada zaman itu. Berarti kalau begitu, yang disebut di dalam Bible yang disebut Injil itu berarti Injil yang diterima oleh Nabi Isa bukan? Bukan. Kalau bukan, dipastikan bukan. Kalau bukan, boleh nggak kita sebut yang di dalam Bible itu Injil? Nggak boleh. Nah, makanya jangan sebut Injil. Saya sebutnya
Gospel aja. Gospel. Kalau yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita sebut gospel. Ya. Gospel ini adalah bagian daripada satu kitab, yaitu Bible. Ya, sebetulnya memang kalau saya sih lebih, cuman kan kadang kita menjelaskan ke orang Kristen, seperti Injil Yohanes, Injil ini, tapi itu bukan Injil sebetulnya, karena penulisnya juga diragukan tuh, bukan dari murid-muridnya Yesus sendiri. Iya, betul. Iya, nggak ada tuh, bukan. Betul. Karena mereka hidup, bahkan ada yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Betul. Nah, sehingga kalian kok mudah sekali percaya. Nah, ini ketika, makanya itu saya sampaikan kok, ketika kita mau belajar dan mau menerima dengan lapang dada, ya insya Allah kita akan tahu itu kebenaran. Ya, yang jadi masalah, betul kau bilang itu, mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Terus 2013 sudah mulai belajar Islam atau belum? Belum. Oh, belum. 2014 saya baru mulai belajar Islam. Setelah masuk Islam. Oh, setelah masuk Islam. Tapi yang akhirnya menjadikan alasan bagi Jamie untuk masuk Islam apa? Jadi gini, sebetulnya saya kebenaran Islam itu kok saya sudah lihat di Bible ini. Di Bible ini. Walaupun itu hanya cocok logi, tapi istilahnya kok ini nyambung ke Nabi Muhammad ya. Ya mulai dari sunatnya, puasanya, iya, hijabnya, sujudnya itu kan semua. Kok ini amalan yang jalankan umat Islam. Yang menjalankan malah umat Islam. Iya, mulai kok ini nggak benar ini. Ini nggak benar ini. Nah, kalau kita mau ikuti ini semua, apa yang dilakukan ini? Yang lakukan semuanya umat Islam. Sehingga saya seperti itu, nggak benar ini, saya bilang. Seperti itu, saya mulai ini saya nggak mau gereja lagi. Iya. Sempat mikir nggak? Jangan-jangan Nabi Musa Muslim. Jadi, iya, saya belum itu kok, belum. Oh, belum. Jadi, saya sebetulnya nanti setelah saya belajar Islam baru tahu, wah ternyata ini ada kesalahan yang harus dibenarkan nih. Ya, tuduhan-tuduhan orang Kristen yang harus diluruskan. Tunggu sebentar. Kan banyak orang juga masuk Islam karena alasan mau menikah. Ya. Tidak salah. Ya, benar. Ya, menikah artinya masuk Islam dengan cara menikah itu baru salah satu cara. Pintu masuknya lah. Ya, pada waktu Jamie masuk Islam kan sudah menikah. Sudah punya anak. Ceritanya gimana kok malah mau menerima Islam? Iya, jadi gara-gara itu yang menjalankan malah sekarang umat Islam. Jadi saya tahu nih, saya bilang, wah ini agama Kristen ini udah nggak benar ini, udah nggak pasti tidak akan masuk surga. Bagi saya saat itu, saya sudah vonis, ini nggak bakal masuk surga orang Kristen, karena saya sudah lihat tuh, yang puncaknya tadi itu, saya ini kan bukan orang Israel, bukan suku Bani Israel nih, mana bisa diselamatkan oleh Yesus. Terus? Nah, sehingga saya bilang gini, harus cari nih siapa yang akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Nah, saya sampaikan ke istri begini, pada tanggal 5 itu bulan 2 saya harus masuk Islam. Saya ingin belajar Islam karena saya nggak bisa belajar Islam kalau masih di Kristen. Oke. Iya, harus bilang sama istri. Saya bilang ke istri. Istri gimana? Ya terserah, dia bilang. Oh, terus? Ya terserah kamu. Jadi saya bilang gini, kalau nanti tidak ada kebenaran saya dapatkan dalam Islam, ya sudah saya keluar ateis. Oh. Ya, jadi saya memang sudah ateis dari 2013 sampai 2014. Saya habiskan masa ateis saya tanggal 5 bulan 2 tuh. Hari Rabu itu saya masih ingat. Nah, itu kemana itu waktu masuk Islam itu? Saya ke masjid. Iya, ke masjid. Jadi saat itu gini kok. Saya kan sering diskusi sama teman. Bukan masjid yang dulu buat numpuk mayat itu ya? Bukan. Oh, bukan. Kirain. Jadi terus saya diskusi sama teman, kata teman, saya bertanya sama teman, dia kan sering ngomong Islam itu banyak dibilang, banyak Islam itu. Terus? Nah, jadi katanya Islam itu berpedoman hanya kepada dua nih, Al-Quran dan Sunnah. Apapun kata orang itu ulama itu, adapun ulama harus kita dengar. Selama dia mengatakan Al-Quran dan Sunnah, karena yang menyampaikan itu kalau bukan ulama siapa? Jadi ketika saya masuk Islam, saya bilang begini, antar saya sama orang Islam yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri siapa? Nah, dan ternyata saya diantar kepada salah satu orang, dia yang pernah memerangi umat Kristen di Poso. Oh gitu? Iya, dan pernah dipenjara 3 tahun. Oh. Iya. Terus? Saya kaget, wih ini orang pasti serem ini. Ini pasti serem ini orang ini. Hanya kita datang tuh. Ketemu orangnya. Ngaku nggak mantan Lazar Kristus? Saya nggak ngaku dulu. Nggak mau ngaku dulu. Takut dia. Takutnya, bahkan saya saat itu sempat mereka takut tuh. Mereka takut. Mereka takut, jangan-jangan saya ini mata-mata. Jadi setelah masuk Islam, saya cerita tentang kerusuhan. Bilang, iya benar. Kok dia tahu ya kejadian di sini, kejadian di sini. Karena di kampungnya mereka kan kena dampak juga. Bilang, kamu pelaku ya dulu. Saya bilang, saya datang. Saya datang gini, saya cerita. Oh gitu ya. Nah, udah. Sehingga mereka pikir dulu saya mata-mata orang Kristen nih. Mau menyusup tuh. Ya udah, saya berserah kepada Allah.
Karena memang saya mau cari kebaikan saat itu. Akhirnya saya disahadatkan sama dia tuh. Ya, dan alhamdulillah kok salah satu komitmen saya dengan Allah itu ketika saya sudah sahadat sampai hari ini saya tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu saya, 1 waktu pun. Karena saat itu ketika saya sudah sahadat saya tanya, Ustaz, amalan apa yang tidak boleh saya tinggalkan ini ketika saya sudah masuk Islam? Kata beliau, sholat aja dulu. Sholat tidak boleh kamu tinggalkan. Jadi bacaan sholat saya dulu cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu baru-baru ya? Waktu baru-baru waktu masih baru. Ya. Nah, kemudian saya dikasih jam tuh, catatan. Jam 4 subuh, jam 4 pagi, sholat subuh. Jam 12 sholat duhur. Jam 4 sore sholat asar. Jam 6 sholat maghrib. Jam 7 sholat isya. Ini ya. Pokoknya kamu sholatnya di jam-jam itu. Oke. Saya jalankan tuh. Saya pulang, saya bawa Al-Quran. Saya tunjukkan ke istri, ini Al-Quran, ini Bibel, belajar. Saya sudah masuk Islam. Jadi saya sholat. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, jikalau istri saya ini jodoh saya sampai mati, berikan dia hidayah. Sebagaimana engkau berikan saya hidayah. Hari Ahad, hari Minggu itu istri saya ke gereja. Saya kayak mau putus asa di situ. Istri saya masih ke gereja ya. Apa selama ini dia tidak dengar tuh? Karena kan setiap diskusi saya bawa dia. Setiap debat saya bawa dia. Nah, walau alam, apakah memang istri saya terakhirnya memang hanya ingin memastikan apa yang dia dapat di Injil saat itu, ya dia ke gereja tuh. Ketika dia pulang, dia ngomong saya, ternyata pendeta ini nggak ada yang benar. Hari Senin pagi dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia minta ke saya, bilang, Pak, saya mau syahadat. Wih, kaget saya. Masya Allah. Serius? Saya bilang, iya. Gimana aturannya mau syahadat? Saya bilang, nggak ada aturan. Saya bilang, kamu ucapkan 2 kalimat syahadat, saya yang bimbing. Begitu sudah sah? Iya, sudah sah. Nah, ya sudah, saya bimbing dalam kamar. Setelah itu saya suruh mandi. Setelah itu kami sholat duhur bersama. Setelah itu, setelah sholat, saya belum makan. Duduk dengan... Itu sholat duhur bersama masih subhanallah atau udah baca? Subhanallah saja. Hah? Masih subhanallah. Nggak tahu bahasa-bahasa yang lain. Belum ada bahasa lain yang saya tahu kok saat itu. Ya. Jadi, saya bilang ke istri, gini, kamu sudah masuk Islam, artinya kita ini pasti diusir ini. Mulai besok, pakaian beres-beres memang. Beres-beres, takutnya nanti tiba-tiba kita diusir. Itu udah punya rumah sendiri atau masih sama orang tua? Jadi 2 bulan sebelum saya masuk Islam itu, kita udah ada pembagian harta. Oh gitu. Iya. Pintar juga ya timingnya ya. Jadi, setelah bagi harta, ada baru. Tapi ternyata diambil semua kok. Loh, kok diambil semua? Iya, jadi saya dapat rumah, dapat motor, dapat tanah. Setelah saya dan istri sudah masuk Islam, kan saya dipanggil tuh hari Sabtu, dipanggil sama mertua, duduk di situ, diceramahi panjang lebar. Akhirnya mertua saya sebetulnya tidak komplain kalau cuma saya masuk Islam. Tapi ketika dengar istri saya masuk Islam, ya udah langsung dibilang. Ikut-ikutan komplain. Iya, langsung kata ya sudah, kalau begitu semua harta yang saya berikan ke kamu kembalikan ke saya dan kamu tinggalkan rumah itu. Iya Pak, saya akan tinggalkan rumah itu saat ini juga. Saat ini juga saya tinggalkan rumah itu karena memang saya tidak butuh, saya bukan cari harta, saya bilang Pak. Saya ingin cari keselamatan. Ya sudah, kalau kamu selamat keluar dari rumah itu. Nah, ternyata ketika saya langsung berangkat saat itu mau pulang, tunggu dulu. Apa? Tunggu mamamu, mertua saya yang perempuan. Karena saat itu mertua saya kerja di perusahaan kan. Tunggu mamamu, kali aja siapa tahu kamu masih berubah pikiran. Iya. Saya langsung ngomong, saya bilang, Pak, mau 100 mama, mau 1000 mama, tetap tidak akan merubah saya punya pendirian dan saya tetap akan masuk Islam. Gitu. Dan saya tidak akan kembali ke Kristen. Sudah. Sore datang mertua saya yang perempuan, nangis, marah-marah, ngamuk di situ. Saya santai aja. Tapi bukan di depannya saya dia ngamuk, di rumahnya. Karena kan mereka sudah punya rumah, saya sudah punya rumah. Akhirnya datang tuh. Nah, kata mertua saya, sudah kamu harus pulang keluar dari rumah ini. Ini bukan rumahnya kamu lagi. Oh, yaudah. Oke, sekarang saya keluar. Tunggu dulu, kata ibu mertua saya. Tunggu dulu. Baju lepas gitu? Iya. Panggil nenekmu sama kakekmu. Ya, katanya itu. Mau panggil nenek sama kakek, siapa tahu kamu berubah pikiran nanti. Walah, ada lagi. Saya bilang, Ma, Pak, sekalipun nenek sayang, saya mau datang 100 nenek, mau 1000 nenek, tidak akan mengembalikan saya ke Kristen. Saya bilang begini. Saya bilang, saya sudah tahu, Ma. Saya sudah tahu kesesatan orang Kristen. Dan tidak akan ada keselamatan di situ. Saya yakin 100%. Kan saya sudah debat sama Bapak juga. Kan saya sudah jelaskan sama Bapak. Sehingga mertua saya cuma ngomong ke saya, sudah, saya ini bukan lawanmu pendeta. Saya bilang, iya Pak, saya sudah lawan 3 orang pendeta. Dan Bapak juga jadi saksi saat itu. Ya, jadi saksi. Sehingga saya bersumpah tuh sama mertua saya yang laki-laki. Saya bilang, Pak, kalau seandainya agama yang saya bawa ini sesat, tidak benar agama Islam ini, Allah tidak akan hidupkan saya 10 tahun. Iya.
Tidak akan sampai umur saya dari saat ini 10 tahun, Allah akan matikan saya. Dan mati saya tragis. Tapi kalau seandainya saya bisa bertahan hidup sampai 10 tahun, saya akan datangi kembali Bapak dan saya akan buat perhitungan dengan Bapak untuk menyampaikan kebenaran ini. Saya sampaikan begitu. Nah, dan ini satu momen ini kok, kebetulan. Memang ini, Masya Allah ya, Allah atur nih. Sebetulnya kan saya tidak punya jadwal untuk ke Poso. Nah, tiba-tiba kemarin saya dihubungi teman-teman, Pak, ayo kamu ke Poso lah sekali-sekali ke Poso, ke Poso. Ya udah, akhirnya ada satu urusan yang harus mewajibkan saya ke Poso. Oh. Ya sudah, oke, bikin jadwal di Poso, saya datang. Yaudah, mereka ini kemarin saya sampai di chat tuh. Kamu kalau datang ke tempat saya dulu ya. Saya bilang, ini berapa orang ke tempat saya dulu nih? Gimana ini? Saya bilang, maaf ya. Saya bilang, saya bukan tidak mau, tapi bukan saya yang atur jadwal. Ada EO-nya. Saya bilang, ada EO-nya. Silakan hubungi EO-nya. Nanti EO-nya yang atur jadwal. Karena saya tidak berhak ngatur jadwal. Jadi, terus gimana dong? Ya saya ke sana atas permintaan teman-teman. Bukan cuma antum yang minta aneh. Nah, jadi, alhamdulillah. Berarti mau ketemu mertua juga? Nah, iya. Dan saya akan datangi mertua saya di tanggal 5 juga. Oh gitu? Iya. Dan saya sudah sampaikan ke EO-nya kemarin, tolong tanggal 5 jangan buatkan jadwal saya karena saya ingin ketemu dengan mertua saya dan saya ingin mengulang memori itu. Insya Allah. Iya, tanggal 5 kok, saya sudah sampaikan. Dan tanggal 5 itu saya tidak mau ada jadwal. Saya ingin duduk kembali dengan mertua saya. Dan kalau perlu ada pendeta yang mau hadir situ, monggo. Saya akan buka di laptop tuh, saya muat catatan-catatan. Tunggu, sebentar. Tadi setelah ketemu dengan mertua, terus suruh nunggu neneknya. Iya. Ketemu neneknya? Nggak datang malah kok. Terus akhirnya gimana? Hari itu juga keluar dari rumah? Keluar sehari itu juga. Kemana? Saya ke Pandajaya. Saya bayangkan kok, saya keluar uang 5.000 rupiah di tangan. Saya bingung saat itu. Ya Allah, saya uang 5.000 nih. Tapi saya yakin. Saya telepon Pak Imam. Pak Imam, saya ini sudah diusir nih sama mertua. Pak Imam itu siapa? Ustadz yang mensadatkan itu? Iya, bukan. Oh, bukan. Imam itu dia ustadz yang di kampung itu. Oh, oke. Kebetulan dia punya mobil pick up. Pak Imam, saya ini udah diusir nih, saya mau pinjam mobil sama Pak Imam, saya udah diusir, saya nggak punya apa-apa ini, betul. Ya udah, saya isi bensin full, kamu pakai mobil sampai selesai urusannya kamu. Saya pakai 1 minggu lebih mobilnya. Masya Allah. Dia datang, dia telepon lagi saya, dibilang, Pak Jimmy, ini mobil sudah di rumah, datang ambil. Itu maghrib itu. Setelah saya sholat maghrib, kan belum tahu jamaah apa segala macam, sholat maghrib, pergi ambil mobil, pulang. Saya sampaikan ke istri saya, karena saat itu mertua saya kan sudah mabuk. Dalam keadaan mabuk, saya bilang ke istri saya, itu koper saya, tolong simpan di pas pintu masuk. Kan ada parang saya 2, saya bilang, tolong pedang saya itu simpan di koper pas pintu masuk. Saya khawatir, saya saat itu menjaga-jaga. Kalau mereka mau ribut dengan saya ikhlas lah insya Allah. Ternyata saya datang, sunyi. Hanya ada 1 orang di situ sama istri saya. Jadi berarti keduanya sama istri saya. Satunya, Papa mana? Bilang, nggak ada, belum datang. Nenek mana? Nggak ada, belum datang juga. Ya sudah, Sam, ikut dulu saya punya mertua. Ikut. Akhirnya mereka cuma telepon. Katanya, maaf, kita tidak bisa lihat kamu pergi. Kamu pergi saja, kita tidak mampu lihat kamu pergi. Sudah, ayo kita berangkat. Saya berangkat bawa saya punya anak sama istri. Masya Allah kok. Kurang lebih 500 meter lah saya tinggalkan rumah itu. Saya ditahan sama salah satu teman. Ditahan, digenggam tangan saya buka. Wah, 300.000 nih. 300.000. Oh, iya, padahal saya keluar uang 5.000 rupiah. Sampai istri saya itu tahu tuh uang yang saya bawa. Tapi dia yakin. Ada bahasa istri saya, Ustaz. Itu Masya Allah, itu betul-betul tauhidnya kuat. Dan saya bilang sama istri saya, kamu ikut saya di pas. Saya ini nggak punya harta loh. Saya nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Nah, kalau kamu ikut saya, nanti khawatir kamu susah. Jadi apa kata istri saya? Bilang, Pak, tahu nggak kotoran manusia? Ada sepitengnya. Bagus kan tempatnya kan? Supaya dia tidak mengganggu orang lain, dia aman di situ. Saya yakin Allah akan menempatkan kita di tempat-tempat yang baik, insya Allah. Allah pasti tempatnya di tempat-tempat yang baik. Nggak usah khawatir. Ya sudah, saya lebih kuat tuh. Keluar itu 300.000. Maju lagi kurang lebih 100 meter, ditahan lagi tuh sama teman saya. Kasih lagi 500.000. Masya Allah. Yang Masya Allah lagi, kok ketika sampai di tujuan saya itu, ternyata di situ perabot sudah lengkap semua tuh. Siapa? Punya siapa? Saya nggak tahu datangnya. Rumah siapa itu? Itu rumah teman. Oke. Datang di situ, wih, ini kok sudah ada tempat cuci, piring, supermi berapa dos, telur ayam berapa rak itu. Kemudian kompornya sudah ada. Semua lengkap tuh untuk. Itu berarti yang nyediain teman-teman muslim. Nyediain teman-teman muslim. Di situ ya. Saya cuma telepon nih, temannya ustadznya syaratnya saya bilang, Ustadz, di mana posisi? Ustadz lagi di selatan, jauh tuh, ada ratusan kilo, dia lagi keluar kota.
saya sudah diusir nih, saya lagi dalam perjalanan mau ke Pantrajaya. Loh, kok baru bilang? Saya bilang, iya, tadi saya tidak sempat ngomong karena saya lagi bersih tegang sama keluarga. Ya udah, ke Pantrajaya saja. Nanti saya telepon teman-teman di sana. Ternyata dia bergerak. Berarti dia bergerak dari waktu Isya tuh, karena saya berangkat jam 8 malam tuh. Saya nyampe di sana jam 10 lewat. Itu perabot sudah lengkap semua. Berarti mereka malam-malam itu datangkan perabot-perabot barang-barang di situ. Itu saya rasa pertolongan Allah luar biasa. Ya, ketika kita benar kata istrinya lah, nggak mungkin lah ditaruh di tempat yang nggak baik. Iya, makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman yang hijrah, teman-teman para mu'alaf, tolong ketika masuk Islam benarin niatnya kamu. Oh, saya ingin masuk Islam supaya saya bisa dapat bantuan. Oh, salah. Jangan. Saya masuk Islam, oh jangan. Rubah tuh niatnya kamu. Masuk Islam niat karena Allah. Kemudian apa niat keduanya kamu? Saya ingin masuk surga. Iya. Lalu saya bilang, ketika ditanya, kenapa kamu pilih Islam? Karena saya ingin masuk surga. Simpel sebetulnya. Itu masih di daerah Poso kan berarti kan? Masih daerah Poso. Terus ke Jakartanya tahun berapa? Saya ke Jakarta, ke Solo dulu. Saya ke Solo 2016. Di Pondok Pesantren Darussahadah. Oke. Nah, setelah itu bergabung dengan Yayasan Baitul Maqdis 2018. Pindah ke sini 2018. Lulus dari pesantren 2018. 2018. Karena memang cuma 2 tahun di situ. Jadi dari DS pindah ke BM. Di BM saya sebagai staff fundraising. Gitu, sambil belajar terus, belajar. Nah, kemudian setelah itu saya ke NTT. Oh, ke NTT? Iya, udah dipindah di NTT. NTT. Ini maksudnya pengabdian atau apa? Enggak. Jadi dulu saya sempat keluar dari BM. BM Baitul Maqdis maksudnya? Iya. Ketemu dia di mana? Di Cengkareng ya? Udah lama ini. Udah lama. Ini ketemu sama... Kira ketemu di Cengkareng, di Kampung Ambon. Enggak ya, bukan ya? Oh, ketemu beliau udah lama sih. Udah lama. Tapi nggak seakrab sekarang. Oke. Karena dulu beliau belum di BM dulu beliau. Oh iya. Iya, jadi saya keluar, bikin yayasan sendiri, namanya KPU saat itu. Di NTT? Bukan, masih di sini. Masih di Jakarta. Terus? Akhirnya saya ke NTT itu awalnya mau bisnis sapi. Nah, kemudian bisnis banyak yang hancur, banyak yang gagal. Bisnis sapi gagal, kambing, kayu gagal. Ditipu sama orang. Akhirnya jadi korban lah, apa-apa. Akhirnya saya sampaikan ke istri, jangan-jangan saya ini memang Allah tidak ridho jadi pengusaha ya. Dia bilang gitu. So, jadi ustadz gitu? Iya. Karena ilmu yang saya dapatkan kok saya tidak manfaatkan. Akhirnya, bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret, April ya, saya ditelepon sama, Maret ya, ditelepon sama Ustadz Fikris. Dia bilang, Om, gimana posisi? Saya bilang, saya di NTT. Mau nggak kembali ke Yayasan Baitul Maqdis? Saya bilang, emang kenapa? Saya bilang, ini Baitul Maqdis sedang diperbaharui semua badan pengurus. Saya langsung ngomong, saya bilang gini, saya bukan tidak mau, saya mau kecuali semua pengurus lama diganti. Iya, kalau sudah diganti semuanya baru tuh saya mau bergabung. Kalau tidak ya maaf ya, saya bilang gitu. Padahal orang yang saya anggap orang tua, orang yang saya anggap saudara kandung, sudah dia tuh di Jakarta ini. Karena sejak saya di pondok, setiap kesusahan saya pasti dia yang backup. Jadi saya apapun yang dia sampaikan, saya tidak bisa nolak. Iya, bagi saya. Cuman ketika mau diajak gabung, saya bilang, oke, saya mau. Tapi satu syaratnya. Karena dulu ketika saya keluar, kamu yang setujui saya keluar. Saya izin ke dia. Saya bukan izin ke ketuanya saat itu. Saya izin ke dia. Saya bilang, saya mau keluar. Ya sudah, kalau antum keluar, oke, keluar. Atas izinnya dia. Kalau nggak dia izin, ya saya nggak keluar. Karena saya anggap orang tua saya benar dia ini. Saya anggap seperti saudara kandung saya. Karena terus dari NTT balik Jakarta lagi? Nah, akhirnya enggak, saya masih tugas di NTT sampai sekarang. Oh, sekarang? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, oke. Ya, alhamdulillah sekarang ini kok. Ada rumah di NTT berarti? Ya, kita lagi kontrak. Oh, ini lagi rencana mau membangun. Karena di kota apa? Waingapu, Sumba Timur. Sumba Timur, kotanya Waingapu. Jadi Sumba itu kok ada 4 kabupaten. Sumba Timur, Sumba Tengah, Barat, Barat Daya. Saya di Sumba Timurnya. Tapi lokasi lahan dakwah kita sudah sampai di Sumba Barat Daya. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini kok ya mudah-mudahan nanti ya Allah mudahkan. Hari ini saya lagi bangun pondok pesantren di sana. Masya Allah. Ya, lagi ini yang kita bangun kemarin rumah Quran. Oke. Ya, rumah Quran. Kemudian rumah Bina Mu'alaf. Nah, ini kan kemarin saya dapat wakaf 1 hektar. 1 hektar, ada lagi yang di samping tanah 1 hektar itu kemarin kan ada orang Cina mau ambil, tapi sama pemiliknya nggak diizinkan, malah diserahkan ke kita untuk dibebaskan. Harganya cukup murah. Kok harganya cuma 100 juta. Padahal harga tanah di situ masih di sekitaran 300-400 juta.
Karena untuk yayasan dan kemudian dia dai-nya kita. Jadi hari ini programnya saya dan Yayasan Baitul Maqdis, bukan saya, programnya kami Yayasan Baitul Maqdis itu untuk kita fokus yang ke NTT. Karena NTT itu kok 95% orang Kristen. Hanya 5%. Dan itu memang kita di sana mencoba untuk membentengi saudara-saudara kita dari pemurtadan. Nah, sehingga hari ini kan kita rumah Quran sudah ada anak-anak di situ yang kita sudah sahadatkan. Kemarin ada 9 orang, 8 orang itu kita tampung di situ. Kita kasih makan, kita kasih sekolah gratis, makan gratis, sekolah gratis. Alhamdulillah. Karena memang saya merasa dari diri saya sendiri kok. Ketika dulu saya masuk Islam, pintang pelantung nggak. Pokoknya ya berusaha lah sekuat tenaga. Ntar dulu, saya masih lupa nanya tadi. Tadi setelah masuk Islam, sempat dipanggil sama teman-teman yang dari Laskar Kristus nggak? Ya nggak. Oh nggak? Nggak berani lagi. Oh udah langsung lepas tapi, gitu? Nggak dipanggil, tapi saya dapat hujatan. Bukan ya namanya orang masuk Islam itu pasti dihujat. Baik dari orang yang kita tidak kenal, apalagi orang kita kenal. Sampai orang adik kandung saya, adik sepupu saya, hujat semua tuh. Jadi pokoknya apa namanya kandang kebun binatang udah. Udah biasa lah ya. Udah biasa. Loh, berarti pada waktu keluar itu selain mertua, orang tua juga udah nggak mau tahu, pokoknya udah nggak mau tahu. Suruh keluar. Bahkan gitu. Saya sempat tuh waktu ngambil anak saya yang pertama. Jadi saya kan waktu hijrah itu kok punya 2 anak. Yang satu sama neneknya dan kakeknya, karena sejak kecil, sejak bayi dia tinggal sama neneknya. Sehingga saya tinggalkan dulu di situ. Ketika sudah saya kurang lebih sebulan ya, 2 bulan atau 2 minggu saya kurang lebih lah. Sudah mulai belajar. Akhirnya saya sampaikan ke ustadznya, Ustadz, saya punya harta lagi satu yang saya tinggalkan. Saya anggap itu harta bagi saya tuh. Siapa? Anak saya yang pertama. Loh, emang antum ada anak? Ya ada anak. 2 saya punya anak. Anak yang pertama perempuan. Wajib tuh antum ambil. Karena yang bertanggung jawab nanti di akhirat bapaknya tuh. Tidak akan ditanya siapa neneknya, kakeknya, pamannya, enggak. Oh gitu Ustaz. Ya udah, akhirnya saya datangi, saya mau ambil, malah saya dipukul, kemudian hampir disembelih. Astagfirullah. Iya, tapi ya pertolongan Allah. Istri saya itu sampai ditarik jilbabnya tuh sama adiknya. Itu pertolongan Allah itu betul-betul luar biasa. Sehingga kita dibawa di kantor polisi, dan puncaknya itu anak saya itu disimpan di atas meja kayak gini. Terus? Jadi kata mertua saya, itu anaknya kalau mau bapaknya ambil, silakan diambil. Tapi kalau tidak mau jangan. Saya bilang ke polisinya, ya nggak mungkin dia mau lah Pak. No, anak itu hampir saja masih merah sudah sama neneknya. Karena ketika anak saya lahir baru 1 bulan, istri saya ngidam lagi. Oh. Gitu. Rajin banget ya? Rajin. Usaha. Kayak gitu. Akhirnya anak saya ini, karena istri saya kan kalau ngidam parah. Sampai 4 bulan tuh nggak keluar rumah. Akhirnya dipelihara lah sama neneknya. Sampai dia besar. Nah, kalau saya datang ke rumahnya mertua saya itu, anak saya itu kabur, nggak mau saya dekati. Karena memang nggak akrab dengan saya. Akhirnya siapa saya bilang, ya nggak mungkin lah Pak, dia nggak bakal mau sama saya. Akhirnya katanya gini Pak, ya udah diikuti aja mau orang tua. Karena dia maksa, ya sudah. Saya cuma baca bismillah, kemudian saya takbir 3 kali. Saya baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya panggil anak saya, namanya Griffin saat itu. Saya bilang, Griffin, sini nak sama Abi, sama Bapak, sama Papa. Langsung lari sama saya. Oh iya? Kaget saya. Saya langsung saya peluk begini, saya langsung nangis di situ. Saya langsung sampaikan ke polisinya. Saya bilang, jangan harap kamu dapat lagi saya punya anak. Saya bilang gitu, didengar sama polisi. Akhirnya polisi ngomong ke saya, sama mertua saya. Terus akhirnya udah diambil. Ya, terus berarti sekarang ini masih memang kegiatan dakwahnya di NTT berarti? Kegiatan dakwah di NTT. Oke, cuman kerjasama sama ini Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Dan sekarang ini kan memang kita jadi salah satu. Saya sebetulnya gini kok. Di sana itu hanya sebagai perintis lah. Oh, perintis. Ya, merintis dakwah di sana. Kemudian teman-teman juga di sana alhamdulillah support. Ya, saya bilang ya kita ini hanya sebatas membantu. Memang kewajiban kita itu sebagai umat Islam itu harus kembali mendakwakan agama ini. Ya, karena ini salah satu proyek proyek terbaik lah kalau bagi saya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Baik, kalau gitu mungkin Jamie mau ada pesan gitu ya buat teman-teman yang muslim maupun yang belum muslim gitu. Ya. Terutama teman-teman yang di Poso gitu. Iya, Masya Allah. Jadi silakan. Gini. Pesan saya ya. Sebetulnya kalau teman-teman orang Kristen ini ingin belajar tentang Bibelnya sendiri dulu. Nggak usah belajar Al-Quran lah.
belajar Al-Quran. Kemudian jangan menyimpan rasa dendam, hasad, itu enggak, jangan. Kosongkan dulu kita, kosongkan hati kita, kemudian kita belajar. Ketika kita belajar jujur. Jujur tuh, apa yang kita dapat sampaikan. Jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupi. Ya, sampaikan apa yang kita baca itu. Kemudian minta petunjuk sama Allah, itu yang utama. Minta petunjuk sama Allah agar nanti benar-benar Allah itu yang akan mengarahkan kita, bukan kita yang mengarahkan Allah. Tapi kita ini yang akan diarahkan oleh Allah. Nah, ketika ada kejujuran dalam hatinya kita ini, Allah akan kasih tuh petunjuk. Pasti Allah akan kasih petunjuk. Tapi kalau dalam hati kita ini, saya ingin belajar ini agar bisa menghujat agama ini, nggak bakal dapat itu, nggak bakal dapat poinnya. Nah, sama teman-teman orang Islam. Nah, kita orang Islam ini yang pertama itu luruskan dulu kita punya niat. Kalau sudah salah niatnya kita, dipastikan tuh salah yang lain, akan berantakan tuh. Akan berantakan, itu dipastikan kok. Karena saya merasa diri sendiri nih, ketika niatnya kita salah, itu pasti salah tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk teman-teman, jangan pernah meninggalkan satu pun yang Allah telah wajibkan kepada kita. Yang wajib ya. Yang wajib. Kalau sunnah ya nggak apa-apa. Tapi yang wajib benar-benar jangan pernah kita tinggalkan. Karena itu besar konsekuensinya. Besar konsekuensinya. Tetapi ketika kita sudah menjalankan apa yang Allah inginkan, karena itu bukan untuk kebaikan Allah, bukan. Karena setiap apa yang Allah perintahkan ke kita itu konsekuensinya untuk kebaikan kita. Pasti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang ingin saya pesankan kepada teman-teman itu, saya teringat pesan salah satu ustadz ketika saya mau berdakwah di NTT itu, dan kemarin Masya Allah tuh ilmu yang beliau sampaikan itu, jangan kita mencari lawan. Tapi mari kita jadikan lawan itu sebagai teman, kawan. Ya, jangan sampai kawannya kita justru yang menjadi lawan. Iya, yang artinya jangan mencari musuh di antara orang-orang beriman. Lawan debat saya bisa jadi teman ngopi bisa saya. Jadi. Enggak bisa jadi teman bisa ngopi jadi saya ngopi, gitu. Iya. Jadi yang hari ini, makanya dulu saya sampaikan ke teman-teman orang-orang teman-teman saya. Dia bilang gini, visi misinya kita ini bukan memerangi dulu orang Kristen, bukan. Karena ketika kita perangi mereka dan mereka mati, yang senang siapa? Iblis. Karena kenapa? Wah, nambah nih saya punya jemaah nih yang masuk neraka. Iya. Pasti senang tuh karena wah, mati lagi satu orang kafir, nambah. Tapi ketika kita dakwai mereka, kemudian mereka masuk Islam, yang nangis iblis. Jadi kita tinggal pilih nih, kita mau bikin iblis nangis atau kita mau bikin iblis senang. Kuncinya di situ. Jadi teman-teman orang Kristen ini sebetulnya kita ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Nah, kita tidak pernah menghujat kalian, kita tidak pernah mau merendahkan kalian, tidak. Nah, kesalahan itu sebetulnya hadir dari para pimpinan-pimpinan kalian yang menyembunyikan ayat-ayat itu. Kemudian mereka tidak jujur kepada kalian. Nah, sehingga kami ini hadir untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan kalian tidak mau, monggo, kami tidak paksakan. Lakum dinukum waliyadin. La ikroha fiddin. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, Islam itu jalan. Dan satu-satunya jalan menuju surga. Dan jalan itu tidak butuh kita yang butuh jalan. Nah, jalan dan kebenaran yang hidup ya? Jalan kebenaran yang hidup. Jadi ingat Yohanes 4:16. Iya, jadi Yohanes 14 ayat 6. Iya, gitu. Jadi Yohanes 16 ayat 4 ya? Kok ya? 14 ayat 6. Iya, 14 ayat 6. 14 ayat 6. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan satu-satunya jalan itu menuju surga atau jannahnya Allah itu cuma satu, Islam. Kan kalau kalian tidak mau mengikuti itu, monggo, kita tidak paksakan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Tapi jangan paksakan kita dong. Jangan paksakan kita untuk mengikuti segala apa yang kalian mau. Iya. Jadi mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jadi dalam hal ini kita ini bukan untuk mencari kesalahan atau mencari mengungkit-ungkit masa lalu. Ini hanya refleksi aja. Kita hanya memberikan edukasi ke teman-teman. Tadi juga ya cerita-cerita dari Jamie juga mengenai kejadian-kejadian di Poso ini bukan berarti kita mau mengungkit-ungkit, tidak ya, tetapi kita mengevaluasi. Jangan sampai kejadian di Poso pada waktu masa-masa itu akan datang terjadi lagi, jangan sampai gitu ya. Jadi makanya kedua belah pihak juga harus bisa memikirkan hal-hal yang jauh lebih penting lah ya. Betul. Ya, kalau tadi mungkin Jamie mengatakan ada misi-misi tertentu, ya itu juga sebisa mungkin sedini mungkin sudah harus bisa diredam gitu. Iya, betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Jamie ya atas waktunya. Siap kok.
Mudah-mudahan bermanfaat buat Amin. para pemirsa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah ya. Amin, Amin amin, ya rabbal amin ya alamin. rabbal alamin. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.